Meradang, Denny laporkan Vijay Ferny ke polisi atas postingan tentang tes DNA. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu nggak bisa ganti dengan berapapun materi lu. Denny Sumargo meradang, merasa masa lalunya yang sudah selesai kembali diungkit. Akhirnya Denny resmi melaporkan Ferny Hassan ke Polda Metro Jaya atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Tak hanya membuat laporan pidana, Denny juga melaporkan Ferny secara perdata. Karena ini kan berulang-ulang gini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih. Nah, saya melakukan sikap, melaporkan ini supaya diselesaikan di ranah hukum supaya jelas. Tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya, tolong masukin perdatanya juga. Karena kita harus serius nih. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang tua. Nampaknya Denny benar-benar geram. Dengan tegas, suami Olive itu juga telah menutup pintu maaf dan menantang balik Ferny untuk membuktikan klaim yang terkait anaknya. Pintu maaf tidak, pintu damai, ya tidak tahu juga ini. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua, berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Pantas jika Denny geram, nama baiknya kembali tercoreng akibat ulah Ferny yang memposting tentang tes DNA yang pernah dilakukannya 2 tahun lalu. Demi istri dan keluarga besarnya, ia harus menjaga harga dirinya. Ya kalau dari istri saya, Cik Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan dia punya orang tua. Kita udah nggak kayak dulu, Mbak. Udah nggak kaget, ya. Jadi kita anggap biasa. Jadi rupa begini kan kita harus sebenarnya dulu itu kasihan dia punya anak. Kita nggak lapor. Tapi kali ini udah nggak bisa, kita harus lapor. Sayangnya langkah Denny melapor ke polisi ini membuat ciut nyali Ferny yang buru-buru menghapus postingannya tentang tes DNA. Namun hal itu tak menyurutkan niat Denny untuk tetap menempuh jalur hukum. Pasca rujuk, Randy dan Lady belum tenang karena masih ada 2 PR yang harus dilakukan. Pasca memutuskan untuk rujuk, Randy Kernet dan Lady Nayawan masih memiliki 2 PR sebelum keduanya kembali menjalani bahtera rumah tangga seperti sedia kala. Yang pertama, mereka harus mengikuti prosedur pengadilan dengan pengajuan proposal kesepakatan untuk rujuk yang diserahkan oleh majelis hakim. Agendanya ini penyampaian proposal rujuk ya, semuanya udah disahkan. Pada intinya Pak Randy dan Bu Lady rujuk ya pada poinnya hari ini. Kita bersyukur sih kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih juga kepada Pengadilan Negeri Bekasi sudah memfasilitasi antara penyelesaian permasalahan antara Bu Lady dan Pak Randy. Jadi kurang lebih poin yang kami sampaikan adalah kedua belah pihak setelah sepakat rujuk sudah dituangkan dalam surat perjanjian perdamaian yang dibuat dalam akta. Cabut gugatan atau enggak sih? Tidak cabut gugatan, tapi dituangkan dalam akta perdamaian. Resmi rujuk juga akhirnya gimana? Seneng lah. Karena aduh. Seneng banget lah. Maksudnya kita juga punya kesempatan buat mulai keluarga lagi, terus bikin fondasi keluarga juga yang lebih baik. Ya sebenarnya sih bukan lembaran baru aja lah. Jadi kita start new aja. Dan yang kedua, mereka harus menjalani peneguhan ulang janji nikah yang dipimpin oleh pendeta di hadapan Tuhan, di mana sebagai tanda membuka lembaran baru setelah dilanda konflik besar. Buat aku sendiri sih kejadian ini sampai kemarin kena musibah segala macam itu udah cukup ya.
Dan ya satu ya lebih dekat lagi sama Tuhan, ke gereja, semua ibadah, pelayanan juga. Dari semua ini kan yang nolongin kan sebenarnya kan Tuhan yang nolongin. Tuhan ya, kita sebagai manusia tahu diri aja lah. Berterima kasih, bersyukur yang main di atas. Kita sih ada retret pasutri ya, nanti Oktober di Gereja Tiberias. Nanti kita di sana ada Kak Gideon juga yang sama, pokoknya di sana pokoknya gitu. Ya, setelah mengalami kecelakaan berdua sebagai titik balik, Randy dan Lady kian bucin dan kerap pergi berdua. Lantas benarkah keduanya akan berbulan madu dalam waktu dekat? Kita udah tutup buku, Kak. Udah tutup buku, udah nggak ngurusin deh mau sebelah mana, kiri, kanan, atas, bawah udah. Udah Kita lihat bukan fokus urusan. sama kita aja. Pengennya liburan dulu, honeymoon. Bangun fondasi sama-sama Iya. aja dulu. Karena kan kemarin juga banyak waktu yang anak-anak. Iya, banyak waktu yang kita inilah hilang lah sama Nara, sama keluarga. Komedian Triretno Prayudati alias Nunung akhirnya bisa bernafas lega. Proses kemoterapi yang menurutnya sangat menyakitkan dan harus dijalani untuk menyembuhkan kanker payudara yang diidap, kini telah selesai. Tahap selanjutnya, Nunung tinggal melakukan kontrol rutin serta melakukan imunoterapi selama setahun. Kayaknya kalau mau lama di sana ya, kita sampai jalannya. Kemonya sudah selesai, tinggal ya kontrol-kontrol aja. Tapi kalau imunoterapi itu kan nggak maksudnya kan nggak yang kayak kemo gitu kan. Kalau imunoterapi itu memang dibutuhkan. Imunoterapi itu untuk apa ya? Sampai jalan daya imun dalam tubuh kita. Dan itu memang ternyata sekarang orang yang habis kena cancer itu penting banget imunoterapi. Dan mungkin periodenya seperti kapan aja nih? Seminggu berapa kali gitu? 3 minggu sekali sampai 1 tahun. Selesai jalani kemoterapi, Nunung merasa kondisi kesehatannya kian membaik. Rutin minum jus serta mengurangi konsumsi makanan yang dapat menyebabkan kanker, juga membawa dampak positif bagi kesehatan komedian berusia 60 tahun ini. Makanan sekarang banyak jus ya, karena memang harus ngurangin kayak makanan yang ada pengawet, terus kayak bakar-bakaran, itu memang harus dikurangin ya. Terus diperbanyak jus itu yang mau sehari minum 5 kali, 7 kali, 6 kali nggak apa-apa jus, karena jus itu memang untuk kulit ya, untuk kulit biar nggak gosong-gosong. Aku kan kukunya kan udah kena tuh. Gimana nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah udah baik lah, alhamdulillah. Kondisi kesehatan Nunung yang makin membaik tak lepas dari sosok Ian Sambiran, suaminya. Selama jalani pengobatan kanker payudara, Nunung selalu didampingi oleh Ian. Pria yang menikahi Nunung pada tahun 2012 itu telah menunjukkan kesetiaan dan kesabarannya dalam merawat sang komedian. Kemo sendiri ini mahal nggak sih? Mungkin apa BPJS itu aja Mbak. Nggak tahu suami yang bayar, nggak pernah ngomong aku ya. Doa saya yang selalu saya panjatkan kalau saya lagi sholat ya, saya memohon kepada Tuhan diampuni dosa-dosanya, terus diangkat penyakitnya dengan mukjizatnya Allah yang Maha Kuasa. Selalu itu saya panjatkan. Saat menikahi Nunung 11 tahun lalu, banyak pihak yang memperkirakan rumah tangga Nunung Ian tidak dapat bertahan lama, lantaran usia Ian yang 12 tahun lebih muda dari Nunung, dan pekerjaan Ian sebagai manajer Nunung. Apalagi saat mereka sama-sama menjadi budak narkoba, Ian sempat menjatuhkan talak cerai. Namun perkiraan itu meleset setelah Ian dan Nunung menikah lagi, dan itu menjadi pernikahan terlama Nunung dibandingkan dengan 3 pernikahan sebelumnya dengan pria berondong. Kita nikah lagi secara agama kita nikah lagi. Sekarang aku sama Ian kan sudah hidup normal, alhamdulillah. Ya kembali lagi seperti dulu waktu kita ketemu pertama kali. Ya begini ini rumah tanggaku sama Ian baik-baik aja dan hampir nggak pernah ribut. Oh iya. Mama jangan nih. Ya mama gak deket papa.
Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah kewalahan menghadapi Aminah yang merengek abis. Sampai nangis kejer, ditinggal untuk pertama kalinya pulang kampung oleh Sus Iroh, babysitter yang merawat Aminah dari lahir selama 2 minggu untuk menikah. Padahal awalnya Aminah baik-baik saja, bahkan sempat tersenyum. Gak tahu dia bakal ceria atau enggak, karena dia bakal ditinggalin susternya. Jadi Uwa mau ke kampung guys, mau mudik. Pertama kalinya loh. Mau nikah juga ya, Ina ditinggalin Uwa gimana ya? Jadi Aminah siapa yang jagain? Kalau bapaknya lagi kerja, apa Aminah ikut kerja aja? Mau nggak ikut kerja ya? Mau. Iya, bye-bye. 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 Terus Uwa pergi. Bye. Oh iya. Oh, kamu jangan nangis, jadi nangis. Agar Aminah tak berlarut-larut dalam kesedihan, Atta Aurel pun mengajak Arsy-Arsya ke rumah guna menghibur Aminah. Wah, Aminah punya sus dadakan nih pemirsa. Jadi sekarang nggak ada susnya. Sekarang tante sama omnya yang jadi susnya tuh. Berarti 3 minggu ya jadi suster di sini. Mumpung ada 2 sus dadakan, Atta Aurel pun mengajak jalan keliling komplek, sekalian ngecek rumah baru mereka. Lucunya, saat di mobil Aminah langsung asik berjoget begitu dengarkan lagu milik Blackpink. Ini Blackpink dulu. Aduh. Kita lihat suasana. Yang kamu pegangan. Apa yang udah jadi di rumah? Belum ada kayaknya. Suster pulang juga Aurel sama. Mungkin mikirin anaknya ya pastilah ibu kalau mikirin anaknya ya nangis. Akan berapa? Anaknya juga nangis gara-gara ngeliat ibunya nangis. Atau memang dia juga sedih susternya pulang. Ya kan sama kita aja kan. Dul rela nyemplung ke kali dan berhadapan dengan ular demi merasakan kehidupan Charsa, sang pemulung. Jadi bintang tamu Uang Kaget MNC TV, pasangan kekasih Dul Jailani dan Tisa Biani punya pengalaman baru dalam memandang hidup. Terlebih setelah mencoba membantu pekerjaan Pak Charsa yang sehari-harinya bekerja sebagai pemulung sampah di kawasan Bintaro. Bahkan Dul tak segan untuk nyemplung ke kali agar bisa ikut mencari sampah bersama Pak Charsa. Tanpa rasa jijik, kekasih Tisa itu cukup antusias menarik sampah yang tersangkut. Namun betapa kagetnya Dul saat tiba-tiba Pak Charsa secara tak sengaja menangkap ular yang memang sering ditemukan di kali. Apa itu, Pak? Aduh. Pak, tolong. Berat. Emang takut? Perasaan saya ya, alhamdulillah seneng gitu ada. Baik, iya Mas Dul, iya membantu saya tuh, saya seneng. Ya terima kasih. Saya makasih Pak, saya makasih. Membantu saya tuh bersih-bersih kotor-kotor kayak gitu, mau gitu. Saya tuh setiap melihat ya mungkin orang-orang yang bekerja seperti itu punya perasaan simpati, iba gimana ya kalau saya jadi mereka gitu. Jadi tahu rasanya dan senang aja gitu. Maksudnya senang dalam artian punya pengalaman baru biar kedepannya saya nggak manja lagi gitu. Sementara itu Tisa Biani yang membantu pekerjaan istri Pak Charsa memilih dan mengepak sampah plastik juga merasakan hal yang sama dengan Dul.
Ia senang bisa membantu memilah sampah plastik, pekerjaan yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ini pengalaman pertama pastinya buat aku melihat keadaan para keluarga-keluarga yang memang mungkin nasibnya lebih beruntung sebenarnya daripada kita. Ya senang sih gitu bisa merasakan ini semua. Pengalaman baru, pengetahuan baru, pemandangan baru soal hidup yang lagi dan lagi mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Lantas seperti apa aksi Dul dan Tisa membantu keluarga Pak Carsa memulung sampah? Saksikan selengkapnya di program Kilau Uang dan Bedah Rumah, hanya di MNC TV.